Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Inilah tingkatan kekuatan setengah dewa. Prajurit Dewa Perunggu 1-5 tingkatan. Begitu juga dengan tingkatan Prajurit Dewa Emas, Kesatria Dewa Perunggu, Kesatria Dewa Emas, Jenderal Dewa Perunggu, Jenderal Dewa Emas, Jenderal Dewa Berlian. Dan untuk tingkatan Panglima Dewa Perunggu, itu dibagi 1-3. Begitupun Panglima Dewa Emas, Panglima Dewa Berlian. Untuk setiap bintang, memiliki tingkatan awal, menengah, akhir, puncak. Dengan cepat Bai An menyuruh Tulong, Hei Niu, Fu Chen mengikutinya ke arah segerombolan monster yang kini sedang melesat ke arah sini juga. Kebetulan juga Bai An merasakan pasukan binatang spiritual yang dipimpin binatang surgawi sedang mengejar Bai An juga. Saat Bai An merasakan gerombolan monster sudah sangat dekat dengannya, Bai An langsung tersenyum tipis. Semuanya ayo berkumpul, kata Bai An melalui telepati kepada semua bawahannya. Bai An langsung merobek ruang. Qingling langsung terkejut luar biasa. Ini yang dimaksud Bai An kemarin untuk menyerahkan sisanya kepada Bai An saja. Saat Bai An kedua kelompok tersebut sudah mencapai 100 meter. Masuk, kata Bai An menyuruh semua bawahannya. Tulong langsung yang pertama, lalu disusul Fu Chen, Hei Niu dan terakhir Qingling. Sedangkan Bai An masih diam. Ia menunggu mereka hampir mencapai 50 meter. Saat waktu yang pas menurutnya, Bai An langsung terkekeh kecil. Tangan Bai An kini memegang pedang pusaka klan Bai. Tebasan Asyura, kata Bai An dalam hati. Menebas pedangnya ke arah gerombolan monster. Tebasan Bai An memancarkan puluhan bilah energi berbentuk pedang lalu melesat. Bom, bom. Bai An kembali mengayunkan pedangnya. Tebasan Asyura. Hal yang sama terjadi ke arah binatang spiritual. Bom, bom. Qingling yang masih belum sepenuhnya masuk melihat semua kejadian tersebut. Sungguh licik, aku tidak pernah berpikiran sampai ke sini. Gumam Qingling melihat sambil kedua kubu. Bai An langsung masuk sambil menarik Qingling. Wus, kelompok Bai An langsung lenyap. Wus, pemimpin binatang surgawi itu baru sampai di mana tempat Bai An menyerang tadi. Kurang ajar, ternyata ini jebakan. Tapi berkah buat kami, karena kalian semua akan langsung mati, teriak pemimpin binatang surgawi tersebut saat melihat monster tanpa hati berhenti tidak jauh di depannya. Oh, ternyata kau yang menyembunyikan mereka, kata monster tanpa hati melirik ke arah pemimpin binatang surgawi ini. Monster tanpa hati mendapat bisikan dari komandan bertanduk bahwa aura manusia tersebut tepat di tempat pemimpin binatang itu. Hanya segerombolan sampah datang menyerang, sungguh mengecewakan, kata pemimpin binatang surgawi yang bernama Hongchu. Mendengar ejekan Hongchu, monster tanpa hati langsung membalas. Walau kekuatanmu jauh lebih kuat dari kami dan setara dengan jenderal, kami ada banyak itu cukup untuk mencincang dan memakan daging serta darahmu, kata monster tanpa hati sambil menjilat bibirnya menyeringai kecil. Hahaha, anak monster baru hidup kemarin ternyata ingin mengandalkan jumlah. Aku juga bisa mengandalkan jumlah, kata Hongchu lalu bertepuk tangan. Para binatang spiritual yang bersembunyi langsung keluar. Ada juga 7 orang yang setara dengan kekuatan para komandan monster. Monster tanpa hati langsung mendengus. Jangan banyak bacot, bunuh mereka semua. Untuk dia, tunjuk monater tanpa hati ke arah Hongchu, dia adalah bagianku. Teriak monster tanpa hati langsung melesat maju dengan seringai lebar. Monster tanpa hati langsung sampai di depan Hongchu lalu mengayunkan tombaknya. Ujung tombak monster tanpa hati sangatlah tajam, itu senjata tingkat 6 awal. Hongchu langsung tersenyum percaya diri.
Namun ia tetap waspada. Hongchu juga langsung mengeluarkan tombaknya untuk menangkis serangan monster tanpa hati. Treng! Tidak berhenti sampai di sana. Monster tanpa hati langsung melempar belati kecil menggunakan tangan kirinya. Melihat itu, Hongchu dengan cepat memutar tombaknya untuk menghalau belati tersebut mengenai dirinya. Baru saja Hongchu selesai menangkis, tombak monster tanpa hati kembali melesat mencoba menusuk jantung Hongchu. Hongchu yang sudah menyadari dari awal langsung membiarkan dirinya diserang begitu saja. Karena merasakan krisis, monster tanpa hati langsung mundur sejauh mungkin. Racun, gumam monster tanpa hati terkejut. Kah, kau adalah monster primordial surgawi berjenis ular hitam. Dengan julukan ular beracun, teriak monster tanpa hati. Tentu monster tanpa hati cukup mengenalnya. Ia juga sangat membenci para monster karena salah satu adiknya ditangkap dan dijadikan bahan uji coba membuat racun oleh monster suci. Walaupun kau mengenalku, kau tetap akan mati, kata Hongchu tertawa keras. Tapi tawanya menyiratkan kebencian yang sangat dalam. Komandan bertanduk, komandan bersisik, bantu aku, teriak monster tanpa hati tetap tenang. Ia sedikit pun tidak takut dengan ancaman Hongchu. Dua komandan langsung muncul. Mereka bertiga saling melirik lalu mengangguk secara bersamaan. Tak lama aura mereka langsung naik dan tingkat kultivasi mereka meroket ke Kesatria Dewa Emas Bintang 2 Puncak. Untuk dua komandan lainnya Kesatria Dewa Emas Bintang 1 awal. Melihat itu, Hongchu mendengus karena ketiga monster ini membakar inti monster mereka masing-masing. Hongchu seketika serius. Kini ia tak ingin main-main. Hongchu langsung mengeluarkan auranya disertai elemen racunnya. Auranya seketika bercampur menebar ke area sekitar. Pohon-pohon seketika layu saat terkena aura Hongchu yang bercampur racun. Para monster tingkat rendah seketika mundur. Ada juga yang sempat mencium racun tersebut langsung lemah dan terjatuh mati. Monster tanpa hati, monster bertanduk dan monster bersisik kini menyelimuti tubuh mereka dengan aura mereka masing-masing sehingga ia tidak mencium racun tersebut. Mereka juga tidak peduli dengan para prajurit monster tingkat rendah yang mati. Mudah bagi mereka mencari prajurit lagi, itulah pikir para komandan. Hongchu langsung memegang tombaknya yang kini diselimuti racun. Kalian semua akan mati, teriak Hongchu dengan mata memerah. Untuk para binatang spiritual, mereka tidak ada yang mati, karena masing-masing dari mereka memegang penawar yang telah diberikan pemimpinnya. Mereka semua juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang gerombolan monster yang mencoba mundur. Kembali ke Hongchu, ia kini melesat ke arah monster tanpa hati dengan kekuatan penuh untung insting monster tanpa hati sangat tajam. Dengan cepat ia menarik monster bersisik untuk menghalau lesatan tombak Hongchu yang muncul tiba-tiba. Crash! Seketika tubuh monster bersisik langsung ditembus oleh tombak. Dengan mata tidak percaya ia membalik kepalanya menatap monster tanpa hati. Tapi monster tanpa hati biasa saja, seperti tidak terjadi apa-apa lalu berkata, "Pengorbananmu akan dikenang orang bangsa monster nanti," kata monster tanpa hati menyeringai. Brok, bertepatan dengan monster tanpa hati selesai berkata. Monster bersisik langsung ambruk, karena racun Hongchu dengan cepat menggerogoti dantian monster bersisik. Hongchu menarik tombaknya sambil menatap kedua komandan yang tersisa. Terutama monster tanpa hati. Dengan cepat Hongchu menghilang lalu muncul di depan monster bertanduk. Untung penciuman monster bertanduk sangat tajam sehingga ia bisa memiringkan badannya ke samping. Tapi ia tak cukup cepat, karena tombak Hongchu mampu menggores sedikit pundak monster bersisik. Saat Hongchu ingin mengayunkan tombaknya lagi, ia merasakan sedikit bahaya, dengan cepat ia melompat ke samping. Bom! Sebuah energi tombak meluncur yang terbuat dari tombak monster tanpa hati tepat mendarat di tanah lalu meledak. Hongchu langsung mendengus dingin. Saat Hongchu ingin melihat ke arah monster tanpa hati, ia langsung melihat sebuah tombak melesat lagi. Tapi dengan cepat Hongchu menangkis. Treng! Saat menangkis sebuah pedang melesat ke arahnya dari belakang. Hongchu langsung menunduk,
Tapi sebuah kaki terangkat ingin menerjangnya. Dengan cepat Hong Chu berguling-guling ke kiri. Monster tanpa hati dan monster bertanduk tidak memberikan Hong Chu sedikit pun kesempatan untuk menyerang balik. Dengan cepat monster tanpa hati melempar belati ke arah Hong Chu. Hong Chu yang selalu waspada langsung merubah tubuhnya menjadi sisik ular. Treng! Sisik Hong Chu sangatlah keras. Hong Chu langsung berdiri lalu mundur beberapa langkah sambil mendengus dingin ke arah kedua komandan monster itu. Monster tanpa hati langsung menatap ke arah komandan bertanduk. Seakan mengerti, komandan bertanduk langsung berteriak bahasa monster. Awo, kiu-kiu kugeruk-kugeruk yang artinya berkumpul. Hong Chu yang mengerti langsung mendengus. Ia paham kode teriakan tersebut. Itu artinya monster tanpa hati akan mengorbankan semua prajurit monster demi kepentingannya sendiri. Tak lama semua komandan monster yang tersisa datang. Ada yang datang dengan satu tangan, ada juga yang tubuhnya penuh luka. Komandan yang berkumpul hanya 5 saja. Sisanya telah mati. Tak lama para binatang spiritual yang kekuatannya setara dengan para komandan monster itu ikut berkumpul di belakang Hong Chu dengan tatapan ganas ke arah para monster, karena lawan mereka semua melarikan diri. 2 dari kalian bantu yang lain. Selesaikan para monster menjijikan yang di sana, perintah Hong Chu. Tanpa bicara, 2 dari bintang spiritual itu langsung pergi. Sementara Bai An yang menonton cukup jauh dari lokasi pertarungan tertawa bahagia. Bai An melihat mereka semua layaknya harta. Pertarungan pembuka sebentar lagi akan dimulai, gumam Bai An saat melihat kedua kubu sama-sama berjumlah 7. Hanya Bai An sendiri yang asik menonton, sedangkan para bawahannya sedang asik pesta kecil di belakangnya. Tak lama, Jingling dengan langkah gontai menghampiri Bai An. Tuan muda, jika bisa jangan biarkan binatang surgawi dengan elemen racun itu mati. Buat saja dia jadi bawahanmu, dia cukup berguna nantinya, kata Jingling mengutarakan pendapatnya. Bai An langsung tersenyum. Apa yang ada di otaknya sama dengan otak Jingling. Memang itulah yang ada di pikiran Bai An, Hong Chu cukup berguna nantinya. Dengan elemen racunnya, memudahkan Bai An melawan musuh nantinya. Bai An juga melihat Hong Chu tidak akan mati melawan monster tanpa hati. Paling ia akan terluka parah, karena kerja sama monster tanpa hati sangatlah baik. Saat Jingling melihat senyum Bai An, ia langsung kembali berkumpul bersama Tulong, Hei Niu dan Fu Chen. Kembali di arena pertarungan, Hong Chu mengangkat tangannya. Bunuh, teriak Hong Chu. Monster tanpa hati langsung tersenyum mengejek. Saat melihat para binatang spiritual itu maju menyerang, Hong Chu langsung mengerutkan keningnya saat melihat senyum monster tanpa hati, ia langsung mengedarkan kesadarannya. Tak lama ia melihat sebuah formasi yang sangat tipis. Formasi tersebut tidak terlihat karena racun Hong Chu yang menyebar. Mundur, teriak Hong Chu. Tapi terlambat, 5 binatang spiritual tersebut langsung masuk area formasi jebakan. Tak lama tubuh mereka semua langsung lemah. Para binatang spiritual tersebut merasa energi mereka semua terkuras habis, dan tian mereka terasa terkikis membuat mereka kesakitan luar biasa. Monster tanpa hati langsung memerintahkan para komandan untuk membunuh semua binatang spiritual yang masuk formasi jebakan. Monster tanpa hati dan monster bertanduk memasang formasi jebakan tersebut saat mereka bertarung dengan Hong Chu. 3 token yang mereka lempar tidak dilihat oleh Hong Chu karena sibuk menghindar. Kurang ajar, teriak Hong Chu meraung marah. Lalu melesat ke arah monster tanpa hati bersama 1 pengikutnya yang tersisa. Hong Chu berani maju karena ia merasakan jika formasi jebakan tersebut hanya sekali pakai dan saat ini sudah tidak aktif. Ia melesat dengan cepat karena ingin menolong anak buahnya. Namun usahanya sia-sia. Karena monster tanpa hati melempar belasan tombak energi. Bom, bom, treng. Dengan lincah Hong Chu menghindar dan menghancurkan belasan tombak yang tercipta dari energi. Hong Chu ingin melesat lagi. Tapi komandan bertanduk dan komandan tanpa hati sudah melayangkan serangan gabungan. Melihat itu, Hong Chu langsung berteriak. Tombak racun,
Tebasan racun dewa. Saat Hongchu mengayunkan tombaknya, seketika auranya dari tombaknya berubah kembali. Muncul ratusan energi tombak beracun melesat ke arah kedua komandan tersebut. Wus, monster tanpa hati dan komandan bertanduk yang sudah mengantisipasi hal itu langsung tersenyum licik. Dengan cepat benang-benang yang terbuat dari energi langsung tercipta kemudian menarik kelima binatang spiritual yang sudah dilumpuhkan oleh para komandan monster lainnya. Wus, bom, bom. Tombak energi Hongchu langsung mengenai kelima binatang spiritual tersebut hingga melepuh mati akibat racun. Tapi tombak energi beracun Hongchu tidak berhenti sampai di sana. Monster tanpa hati langsung mundur sedikit menjauh lalu melirik komandan bertanduk. Dengan cepat komandan bertanduk memegang sebuah token budak. Berkumpul, kata komandan bertanduk. Tidak, teriak kelima komandan monster meraung marah. Mereka tentu kaget karena tidak tahu kapan mereka dipasangkan segel budak. Tubuh kelima komandan monster tersebut dengan sendirinya tertarik tanpa bisa melawan sesuai perintah komandan bertanduk. Jelek, bom. Saat melihat kesempatan, monster tanpa hati dengan cepat menembakkan tombak energi ke arah binatang spiritual yang tersisa hingga meledak saat tubuhnya tertancap tombak energi. Hongchun meraung marah. Ia kini sudah kehilangan akalnya saat melihat betapa sadisnya dan liciknya kedua komandan di depannya ini. Hongchu melesat ke arah komandan bertanduk, karena Hongchu melihat semua tombak energinya telah habis saat menacap di tubuh kelima komandan monster. Mati! Teriak Hongchu. Dengan cepat komandan bertanduk mengangkat pedangnya dengan tergesa-gesa, karena tidak bisa melihat kecepatan Hongchu. Bom! Komandan bertanduk terlempar begitu saja. Komandan bertanduk seketika melihat ke arah monster tanpa hati dengan tersenyum kecut, karena julukannya seperti itu. Ia hanya bisa mengutuk dalam hati. Bagaimana tidak, saat Hongchu lari menyerang komandan bertanduk. Monster tanpa hati langsung melarikan diri. Kau tenang saja, aku juga akan membunuhnya, kata Hongchu dingin sambil mengayunkan tombaknya. Crash! Tubuh komandan bertanduk langsung terbelah dua. Hongchu langsung membakar esensi darah murninya. Ia tidak berani membakar inti binatangnya, karena resikonya sangat besar. Bisa-bisa kekuatannya tidak akan bisa bertambah jika ia membakar inti binatangnya. Wus! Energi kesadaran Hongchu langsung menyebar, ia merasakan monster tanpa hati sedang membantai pasukannya. Dengan cepat Hongchu melesat ke sana. Bai'an yang melihat kekadian itu langsung bergumam. Sungguh cerdik, Bai'an kagum dengan monster tanpa hati, tapi ia kini sudah tidak membutuhnya karena ia kini memiliki yang lebih mengerikan walau kekuatannya belum kembali. Bai'an melirik ke arah Jingling yang masih asik minum bersama yang lain. Kalian semua, apa tetap di sini atau ikut menonton, kata Bai'an memberi pilihan. Mereka semua langsung berdiri, mana mungkin kami membiarkan tuan muda sendiri, kata Tulong dengan suara berat, yang lain langsung ikut mengangguk kecuali Jingling yang hanya tersenyum. Bai'an menggelengkan kepala disertai senyum hangat. Ia langsung melesat bersama yang lain, tak lupa Bai'an menembak energinya untuk membawa Jingling. Karena kultivasi Jingling saat ini telah disegel, jadi ia tidak bisa menggunakan energinya. Wus! Bai'an langsung mendarat cukup jauh dari Hongchu. Ia langsung melihat duel 1 lawan 1 Hongchu melawan monster tanpa hati. Betapa terkejutnya Bai'an melihat aura monster tanpa hati yang dipenuhi kegelapan. Pengikut Kaisar Dewa Kegelapan, kata Bai'an langsung melirik Fu Chen. Fu Chen tentu terkejut saat mendengar nama Kaisar Dewa Kegelapan, karena para monster sungguh membencinya. Itu dikarenakan banyak bangsa monster ikut berkhianat dan membunuh saudaranya sendiri. Aku tidak tahu tentang dia pengikut Kaisar Dewa Kegelapan Tuan Muda, kami juga membenci para monster yang mengikutinya hanya karena kekuatan, kata Fu Chen jujur disertai amarah. Bai'an kemudian mengalihkan pandangan ke arah Jingling, yang sepertinya menyadari dari awal. Jingling langsung mengangguk. Bai'an langsung mengingat kata-kata Jingling yang tadi. Pantas kau bilang jangan biarkan ia mati, ternyata ini yang kau maksud. Kata Bai'an. Aku mengira Tuan Muda menyadarinya,
ternyata pemikiran kita tadi berbeda, kekeh Jingling. Bai An mengangguk, kemudian mengalihkan pandangan ke arah Hongcu dan monster tanpa hati. Saat ini Hongcu meraung marah. Kau ternyata salah satu pengikutnya, dari itu aku membenci kalian para monster yang menghalalkan segala cara demi kekuatan, kata Hongcu dengan dingin. Aku memberikanmu sedikit jawaban, karena sebentar lagi kau akan mati, kata monster tanpa hati, lalu menambahkan. Jenderalku adalah pengikut setia yang mulia kegelapan, di belakangnya juga ada 2 monster suci yang mengikutinya. Jenderalku sengaja menyamar jadi jenderal agar ia bisa membunuh semua monster yang lemah-lemah dan tidak mau mengikuti perintahnya. Termasuk orang tuaku yang kubunuh karena tidak ingin mengikuti jenderalku. Menarik bukan? Kata monster tanpa hati lalu melesat dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat oleh Hongcu. Karena insting Hongcu sebagai binatang sangat kuat. Dengan cepat ia mengayunkan tombaknya ke arah samping kanan atas. Duar. Seketika Hongcu terlempar sejauh 100 meter dan mendarat dengan mulus. Tapi tangannya bergetar keras. Kekuatan musuhnya kini setara dengannya. Tapi yang menjadi masalah adalah energi kegelapan di sekitar monster tanpa hati membuat Hongcu tidak bisa merasakan dengan jelas ke arah mana serangan monster tanpa hati. Hongcu kini hanya instingnya saja. Ia cukup tahu kelebihan para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Karena ia juga sangat sering bertarung dengan mereka dulu di medan perang. Hongcu menjadi bimbang, antara membakar inti binatangnya atau tidak. Saat berpikir, ia merasakan krisis hidup. Kau sungguh meremehkanku. Binatang liar sepertimu cocok sebagai makanan penutup tuanku yang saat ini diresmikan menjadi pengikut resmi yang mulia Kaisar Dewa Kegelapan. 1000 tahun kami menunggu tuanku diangkat menjadi pengikut resmi yang mulia Kaisar Dewa Kegelapan, dan saat inilah harinya. Kata monster tanpa hati sambil mengayunkan tombaknya yang disertai tekanan energi kegelapan. Dengan cepat Hongcu mengayunkan tombaknya yang dialiri setengah energinya. Bom! Saat kedua tombak bersentuhan, Hongcu merasa tekanan tombak musuhnya sangat kuat hingga melemparnya kembali. Wus! Duar! Bom! Hongcu menabrak puluhan pohon dan mendarah di gundukan pasir. Gundukan pasir tersebut seketika menjadi kawah besar akibat tubuh Hongcu yang mendarat dengan keras. Saat Hongcu ingin bangun, sebuah tombak melesat ke arah kepalanya. Dengan cepat Hongcu menggeser kepalanya ke samping kanan. Jelek, tombak monster tanpa hati hanya menancap di pasir. Monster tanpa hati berdiri menyeringai kejam ke arah bawah. Ia melihat Hongcu sedang memerah ke arahnya. Bam! Monster tanpa hati langsung menginjak tubuh Hongcu. Darah langsung menyembur keluar dari mulut Hongcu menahan amarah. Hongcu menghiraukan rasa sakitnya. Ia tahu jika monster tanpa hati sedang bermain-main dan ingin menyiksanya. Dengan cepat Hongcu melihat ke arah tombaknya yang bisa dijangkau oleh tangannya. Saat tangan Hongcu ingin mengambil tombaknya, monster tanpa hati menyeringai kejam. Tanganmu sangat nakal, kata monster tanpa hati lalu menancapkan tombaknya ke arah tangan Hongcu. Jelek, Hongcu hanya bisa meringis kesakitan. Melihat tangannya hampir putus oleh tombak monster tanpa hati, Hongcu tidak menyerah begitu saja. Dengan sekuat tenaga ia menembakkan energi racunnya menggunakan tangan kirinya. Monster tanpa hati yang menyadari itu langsung mundur, ia bisa saja mengayunkan tombaknya. Tapi ia ingin melihat ada sedikit semangat hidup dari Hongcu lalu menghancurkannya lagi. Dengan cepat Hongcu mengambil tombaknya kemudian menjauh sejauh mungkin dari monster tanpa hati. Hongcu kini sudah tidak punya pilihan lain selain membakar inti binatangnya. Jika ia ke kota juga sudah tidak bisa, ia pasti akan langsung terkejar oleh monster tanpa hati di depannya ini. Satu-satunya pilihan adalah melawan sampai mati, atau melarikan diri setelah membakar inti binatangnya dan meminta bantuan. Hongcu juga berharap ada orang melalui jalan ini dan bersedia membantunya. Tapi itu mustahil untuknya. Saat Hongcu ingin membakar inti binatangnya, monster tanpa hati yang menyadari hal itu langsung melesat.
Hongchu yang melihat itu langsung panik. Jika ia memaksa sekarang membakar inti binatangnya, ia akan langsung mati. Karena membakar inti binatangnya membutuhkan proses selama 1 menit. Dengan cepat Hongchu mengayunkan tombaknya menggunakan tangan kirinya. Karena tangan kanannya kini sudah tidak bisa digunakan akibat monster tanpa hati yang menusuknya hingga hampir putus. Tebasan racun kematian, teriak Hongchu saat melihat monster tanpa hati melesat ke arahnya. Tombak kegelapan mengguncang alam, kata monster tanpa hati dengan santai. Kedua tombak energi tersebut langsung beradu. Energi racun Hongchu seketika dilahap oleh kegelapan yang menyebar di sekeliling energi tombak kegelapan yang tetap melesat ke arah Hongchu. Melihat itu, Hongchu langsung pasrah akan kematiannya. Ia cukup marah pada dirinya sendiri yang masih lemah dan tidak bisa membalas dendamnya. Saat Hongchu sedang pasrah, ia tiba-tiba terkejut saat mendengar sebuah suara melalui telepati. "Apakah kau butuh bantuan?" kata Bai An tersenyum tipis melalui telepati. "Kau sungguh kejam dan licik tuan muda, membiarkan dia dalam keputusasaan terlebih dahulu baru ingin membantu agar ia mempunyai hutang nyawa," kata Jingling terkekeh. "Itu namanya cerdik, menunggu momen yang pas baru bertindak. Aku rasa kau pasti akan melakukan hal yang sama denganku," jawab Bai An santai lalu berdiri saat ia mendengar suara teriakan di kepalanya. "Tuan, aku mohon bantu aku. Aku akan mengikutimu seumur hidupku," teriak Hongchu dengan panik melalui telepati. Ia takut orang yang mengiriminya suara telepati akan pergi jadi ia dengan cepat membalas. Bai An langsung menghilang. Melihat Bai An menghilang, Tulong, Fu Chen dan Hei Niu langsung berdiri dan ikut mengejar Bai An. Tapi Jingling menghalangi mereka bertiga. "Jangan kacaukan rencana tuan muda, atau kalian tidak akan mendapatkan arak," kata Jingling. Tulong langsung menjawab, "Lebih baik aku tidak mendapatkan arak jika tuan muda terluka." Mata Tulong langsung memerah dan nada suaranya sangat dingin. Jingling langsung tersenyum melihat kesetiaan Tulong. "Tuan muda akan kembali membawa binatang surgawi itu, jika belum ada perintah. Jangan bertindak atau tuan muda akan kecewa terhadap kalian." Amarah Tulong langsung mereda. Ia tidak ingin tuan mudanya kecewa. Lebih baik ia tidak mendapatkan arak, daripada melihat Bai An kecewa terhadap dirinya. Sementara di tempat Bai An langsung muncul dengan kecepatan penuhnya. Tidak jauh dari Hongchu kini Bai An berdiri. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menyelamatkan Hongchu. Bai An sengaja melakukan ini agar monster tanpa hati tidak menyadarinya. "Gunakan kekuatan terakhirmu menyerang pasir di depanmu," perintah Bai An melalui telepati. Hongchu langsung berusaha menggerakkan tangannya melesatkan seluruh energinya ke tombaknya lalu melempar tombaknya ke depan. Tombak Hongchu langsung melesat. Bom! Pasir langsung beterbangan menutupi pandangan monster tanpa hati. Hongchu yang dari awal pasrah kini tetap berdiri menunggu. Seandainya ia bisa berjalan sedikit saja ia sudah dari awal berlari. Tapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya sedikit pun jadi ia hanya bisa pasrah. Untung ada Bai An menawarkan bantuan. Bai An langsung muncul di depan Hongchu dengan sebuah senyum tipis. Melihat Bai An, Hongchu seketika tercengang. Itu karena orang yang ingin menolongnya adalah seorang manusia. Terlebih lagi Hongchu merasa manusia tersebut masih muda menurut Hongchu. Saat berbagai pikiran muncul, Hongchu langsung menepisnya. Bai An hanya tersenyum dengan cepat ia menembak energi ke arah Hongchu lalu melambaikan tangannya untuk merobek ruang. Melihat apa yang dilakukan Bai An, tentu Hongchu semakin tercengang. Ia membuka mulutnya lebar-lebar. Pasalnya sangat jarang orang bisa menguasai hukum ruang dan waktu. Termasuk para ahli suci di dunia ini hanya beberapa saja yang ia ketahui. Tapi tidak semudah apa yang dilakukan oleh Bai An. Bai An menghiraukan apa yang ada di pikiran Hongchu, karena ia juga tidak tahu apa yang dipikirkan. Dengan cepat Bai An menarik Hongchu masuk. Bertepatan Bai An dan Hongchu masuk. Lesatan energi tombak yang diselimuti oleh energi kegelapan langsung menabrak pohon yang telah Bai An tancap di situ. Bom! Ledakan besar yang memekak telinga langsung terdengar.
Monster tanpa hati yang mendengar itu langsung tersenyum, ia yakin Hongchu pasti akan mati dengan serangan penuhnya tersebut. Setelah pasir yang berterbaran jatuh, manusia tanpa hati melihat jika hanya kawah yang tercipta akibat serangannya dan mengira Hongchu musnah tanpa sisa. Saat manusia tanpa hati ingin ke sana untuk memeriksa, ia mendengar suara gerbang kota terbuka. Karena gerbang kota terbuka, monster tanpa hati menduga jika pertarungannya didengar oleh penguasa kota sehingga mengirim beberapa pasukan. Jadi ia langsung membalikkan badannya dan segera pergi dari sana. Seandainya ia diketahui pengikut Kaisar Dewa Kegelapan, maka ia akan celaka. Karena para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan di dunia ini sangat dibenci. Bahkan para pengikut Dewa Kegelapan harus bersembunyi untuk menjalankan rencana mereka, yaitu mengacau. Dulu pernah terjadi kekacauan di dunia ini akibat ulah para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Tapi saat para ahli suci turun tangan dan bergabung, semua masalah terselesaikan. Jadi kini para pengikut Kaisar Dewa Kegelapan harus bersembunyi dulu. Wos, Bai An dan Hongchu langsung muncul di depan para pengikutnya. Saat Hongchu merasa jika ketika pemuda di depannya adalah monster, ia langsung marah. Tapi ia dengan cepat menahannya, karena ia masih belum tahu siapa monster di depannya ini. Bai An langsung tersenyum melihat Hongchu yang mampu menahan amarahnya dan bisa berpikir untuk melihat keadaan lebih dulu. Kau tenang saja, mereka akan menjadi saudaramu nanti dan mereka adalah monster yang baik. Tidak seperti monster yang kau lawan tadi adalah pengikut Kaisar Dewa Kegelapan, kata Bai An. Tentu saja Hongchu tidak langsung percaya, ia kini melirik ke arah salah satu orang berkerudung. Ia merasa orang berkerudung tersebut adalah seorang peri, tapi tidak tahu ia wanita atau laki-laki. Jingling langsung tersenyum. Lama tidak bertemu bocah keras kepala, kata Jingling langsung membuka kerudungnya. Tentu saja Hongchu langsung terkejut luar biasa. Bagaimana tidak, peri di depannya ini adalah orang yang sangat ia hormati, dan teman kakeknya dulu saat di medan perang. Tapi sayang, kakek mati saat melawan pengikut terkuat Kaisar Dewa Kegelapan. Nona Jing, teriak Hongchu berusaha bangkit dari duduknya tapi tidak bisa. Kau duduk dulu, saat ini kondisimu sungguh mengerikan, tunggu tuan muda menyembuhkanmu dulu, baru kita bicara atau kita masuk ke kota lebih dulu, kata Jingling menutup kepalanya lagi menggunakan tudungnya lagi. Tentu Hongchu semakin terkejut saat mendengar Jingling memanggil Bai An dengan sebutan tuan muda. Begitu juga Bai An ikut terkejut karena ternyata Jingling mengenal Hongchu, tapi ia dari awal tidak menceritakan jika ia mengenal Hongchu. Namamu Hongchu bukan? Tanya Bai An memastikan. Hongchu langsung mengangguk dan melihat ke arah Bai An dengan teliti. Apa yang spesial dari Bai An sehingga Jingling sang elf suci terkuat ingin mengikuti Bai An? Siapa sebenarnya kau anak manusia? Tanya Hongchu dengan tidak sopan. Bai An tak mempermasalahkan apa yang dilakukan Hongchu. Ia kini melirik Jingling. Tunjukkan jalannya, kata Bai An. Jingling langsung mengangguk, melihat Jingling mengangguk. Bai An langsung menembak energinya ke arah Jingling. Fu Chen, kau bawa Hongchu, perintah Bai An. Tanpa menunggu jawaban, Bai An langsung melesat membawa Jingling. Diikuti Tulong dan Hei Niu. Dengan cepat Fu Chen menarik Hongchu dengan sedikit kasar lalu menaruhnya di punggungnya. Kurang ajar kau, monster sialan, teriak Hongchu dengan suara kecil, karena tenaganya kini sudah habis. Fu Chen langsung terkekeh. Kau harus beruntung aku membawamu, jika aku biarkan kau di sini, beberapa jam lagi kau pasti akan mati. Melihat kondisimu yang begitu tragis, kekeh Fu Chen dengan sedikit mengejek. Lalu menambahkan, kau juga harus beruntung tuan muda mau membantumu, tapi kau sama sekali tidak memiliki sopan santun di depan tuan. Beruntung tuan adalah orang yang baik kepada setiap orang yang mengikutinya. Termasuk dirimu salah satunya nanti. Hongchu langsung mendengus kesal, ia tidak bisa menjawab karena apa yang dikatakan Fu Chen benar. Jingling saja menghormati Bai An. Tapi ia sama sekali tidak menaruh hormat kepada Bai An tadi. Terlebih lagi Bai An telah membantunya.
Bai An terus melesat. Untung saja Jingling telah menduga waktu gerbang kota netral terbuka. Gerbang kota netral terbuka bukan karena mendengar suara pertarungan, tapi itu sudah rutin. Gerbang akan terbuka setiap jarak waktu 2 jam untuk mengantisipasi kejahatan. Lewat sana, tunjuk Jingling. Bai An langsung melihat sebuah celah kecil. Ia langsung mengangguk mengerti, kemudian berbelok ke arah kanan di mana celah kecil di samping pintu gerbang besar itu terbuka lebar. Wus, Bai An dan yang lainnya masuk tanpa diketahui oleh para penjaga kota. Tep-tep, Bai An langsung mendarat dan berjalan santai. Begitu juga yang lainnya. Hanya Hongchu yang tidak berjalan, karena saat ini ia masih di atas punggung Fu Chen. Saat Bai An melihat betapa luasnya kota netral ini saat di dalam dan Bai An mendongak ke atas, ia juga baru melihat dan menyadari tingginya tembok kota netral ini. Bai An menduga tingginya bisa mencapai 500 meter. Mereka yang menyusun rencana membangun tembok yang sekaligus benteng ini pasti adalah orang yang jenius, gumam Bai An kagum. Ia melihat struktur tembok kota netral ini sangatlah sederhana tapi kuat. Jingling yang melihat tingkah Bai An hanya tersenyum kecil. Jingling wajar-wajar saja melihat tingkah Bai An karena ia tahu jika Bai An tidak berasal dari dunia ini. Sedangkan Hong Chun yang berada di belakang cukup heran melihat tingkah kekanak-kanakan Bai An. Apakah tuanmu itu belum pernah ke sini atau belum pernah keluar rumah? Melihat tembok saja ia sangat bangga dan kagum. Tanya Hong Chu kepada Fu Chen. Kau lebih baik diam saja, jangan banyak tanya, karena saat ini kau belum resmi menjadi saudara kami, kata Fu Chen kesal melihat tuannya diejek. Hong Chu langsung terkekeh kecil. Ia salah menduga perkataan Fu Chen. Jadi ia menduga jika Bai An adalah anak yang baru saja kabur dari rumahnya, dan menduga ia mempunyai ahli suci yang berada di keluarganya. Dan menduga ahli suci itu meminta bantuan Jingling untuk mencari Bai An dan menjaganya sementara. Itulah yang ada di pikiran Hong Chu. Saat ini Bai An dan para bawahannya sedang berjalan mengikuti Jingling. Bai An melihat banyak sekali ras-ras yang berbeda di kota ini. Ada juga manusia namun hanya beberapa yang ia lihat. Manusia yang Bai An lihat kebanyakan ahli-ahli yang lumayan kuat. Setidaknya setara dengan Tulong dan dirinya. Hanya 1-2 yang setara dengan Hong Chu. Ada juga yang pedagang-pedagang manusia kaya. Jingling pernah bercerita jika manusia yang ada di kota ini kebanyakan ahli-ahli lumayan kuat dan manusia-manusia kaya seperti bangsawan. Jika ada manusia miskin mereka pasti akan langsung diculik dan dijadikan budak oleh beberapa ahli nakal dari ras iblis murni dan monster. Untuk ras peri mereka cukup netral, tidak terlalu memihak siapa yang benar dan salah. Mereka selalu menutup mata, berbeda dengan para binatang spiritual atau binatang surgawi yang suka bentrok dengan monster dan iblis murni. Untuk binatang ilahi, mereka jarang turun tangan, karena jika mereka turun tangan, kegaduhan akan terjadi, karena tingkatan binatang ilahi cukup tinggi yang dibantu bakat yang sangat mengerikan. Kebanyakan binatang ilahi adalah ahli suci. Jadi mereka dilarang turun tangan. Walau penguasa kota telah melarang terjadinya pertarungan di kota netral ini, tapi tidak memungkinkan tetap saja banyak terjadi pertarungan. Banyak juga para pejabat kota yang sangat haus akan harta, dan dengan licik sengaja menutup mata saat melihat siapa yang memulai keributan. Itu karena mereka dibayar lebih dulu oleh yang memulai keributan lebih dulu. Kadang ras yang memiliki pendukung ahli suci juga sering membuat keributan sehingga pejabat yang suka menjilat langsung membiarkan apapun yang ia lakukan. Bahkan para pejabat kota sering menyalahkan dan memperbudak orang yang ditindas oleh ras yang mempunyai pendukung ahli suci atau jika ia dibayar oleh bayaran yang cukup tinggi. Bai An kini terus berjalan di keramaian. Semua ras di sini tidak peduli dengan Bai An dan kelompoknya, karena mereka sering melihat manusia berteman dengan berbagai ras. Tapi masih ada beberapa ras yang aneh saat melihat manusia bersama monster, terlebih lagi mereka melihat binatang surgawi bersama mereka. Tapi mereka tidak mau mendekat, karena Tulong yang paling besar dan kekar sengaja mengeluarkan auranya.
Walau berada pada tingkat prajurit Dewa Perunggu Bintang 3 awal, dan itu sudah hal yang biasa. Tapi tetap saja tidak ada yang meremehkannya, terlebih lagi tampangnya yang cukup menyeramkan. Jingling yang menjadi petunjuk jalan langsung berhenti di depan penginapan yang sangat kumuh. Bai An tidak mempermasalahkannya. Apakah ini yang kau maksud? Tanya Bai An tanpa basa-basi. Jingling langsung mengangguk. Jingling langsung masuk dan seorang pria tua kumuh langsung datang menyambutnya. Tidak ada yang tahu pria tua ini ras apa, karena ia bisa menyembunyikan aura serta bau badannya dengan baik. Selamat sore tuan-tuan sekalian, apakah di sini Anda ingin menginap atau hanya beristirahat dengan makanan ringan saja? Tanya suara berat dan serak dari pria tua tersebut sambil membungkuk. Bodong, tidak usah basa-basi, ini aku. Siapkan kamar untuk tuan muda dan para saudaraku, kata Jingling langsung membuka tudungnya. Betapa terkejutnya Bodong saat melihat Jingling. No, Nona Jing, Anda selamat, aku mengira Anda telah mati karena pengkhianatan para perisuci yang bekerja sama dengan Kaisar Dewa Kegelapan itu. Teriak Bodong menangis haru, ia langsung jatuh berlutut. Seketika wajahnya berubah, telinganya langsung naik menjadi runcing. Wajah pria tua tersebut langsung menjadi tampan dengan kulit bersih dan halus. Bangunlah, aku tidak apa-apa. Tuan muda telah menyelamatkanku, dia juga akan menghancurkan segel yang menyegel kultivasiku suatu hari nanti. Kau sekarang harus menghormati tuan muda seperti kau menghormatiku, kata Jingling maju langsung membangunkan Bodong. Bodong seketika bangun dan langsung ingin bersujud di depan Bai An. Tapi dengan cepat Bai An menekannya agar kakinya tidak jatuh ke tanah. Kau akan menjadi saudara para bawahanku, tidak ada yang namanya pilih kasih di antara kalian. Jadi mohon kerja samanya, kata Bai An tersenyum lembut. Bodong seketika menjadi haru, ia dengan cepat mengangguk-angguk. Tulong yang melihat itu langsung maju dan berkata, kau tenang saja, tuan muda sangat baik kepada pengikutnya. Ia sangat baik, bahkan tuan muda tidak menganggap aku budaknya, walau tuan muda sempat ingin menghancurkan segel budakku. Tapi aku menolaknya agar jika terpisah aku dan tuan muda bisa mengetahui lokasi masing-masing. Kau juga harus begitu, siapa tahu kau akan terkena masalah yang tidak bisa kau hadapi sehingga bisa meminta bantuan kami melewati segel budak yang terpasang. Bai An langsung tercengang melihat betapa pintar dan liciknya Tulong merayu Bodong, begitu juga dengan Jingling. Tapi ia tidak mempermasalahkannya. Berbeda dengan Hong Chu yang awalnya terkejut saat mendengar kekalahan Jingling. Kini ia berubah jadi bersemangat saat mendengar ucapan Tulong. Ternyata bukan Bodong saja yang terpancing trik Tulong, melainkan Hong Chu. Tuh, tuan muda, aku juga pasangkan segel budak. Ingat aku juga. Teriak Hong Chu seperti anak kecil mengangkat tangannya. Rasa sakitnya seketika hilang saking bersemangatnya. Hei Niu dan Fu Chen kini menahan tawa dalam hatinya. Melihat betapa bodohnya Hong Chu. Tapi mereka berdua tetap diam, karena tak ingin rencana Tulong gagal. Sudah-sudah nanti saja. Fu Chen berikan ini kepada Hong Chu dan bawa ia istirahat, kata Bai An tapi melirik Bodong dengan sebuah senyum lembut. Bodong yang cukup pintar langsung mengerti, ia langsung mengangguk dan membawa Fu Chen ke kamar yang kosong. Tak menunggu lama, Fu Chen dan Bodong langsung datang. Aku sudah memberikan pil tingkat 5 awal tersebut tuan, tidak lama ia pasti akan pulih kembali, kata Fu Chen dengan sedikit hormat. Bai An langsung mengangguk kemudian mengalihkan pandangannya ke Bodong. Terlihat Bodong sedang menunggu dipasangkan segel budak dan sangat berharap, ia kini sungguh terpancing ucapan Tulong. Bai An tidak langsung setuju, melainkan ia melirik Jingling. Jingling langsung mengangguk, itu lebih baik agar ia bisa berkomunikasi juga, karena ia tidak bisa berkomunikasi melalui telepati. Berkomunikasi setiap saat itu penting bagi kita saat ini, kata Jingling. Begini saja. Untuk melihat ketulusanmu terlebih dulu, kau bantu Tulong keluar dari kota ini, karena di luar ia ada urusan di sana. Tapi saat ini kita tidak mempunyai token kota, itu sangat penting bagi kita, kata Bai An.
Bo Dong langsung mengerti. Token kota adalah sejenis token VIP, karena menggunakan token tersebut setiap orang tidak perlu menunggu 2 jam sebelum gerbang terbuka. Terlebih lagi yang mempunyai token kota juga tidak perlu mengantri lama bersama orang yang ingin masuk kota netral. Begitu juga dengan keluar dari kota. Dari itu juga sebabnya Bai An dan kelompoknya sengaja menyelinap masuk karena tidak ingin mengantri. Jika mereka mengantri, mereka yakin menunggu sampai gerbang kota ditutup dan dibuka lagi mereka belum bisa masuk. Jingling menduga jika mereka masuk setelah menunggu paling sebentar 6 jam, itu karena ribuan dari berbagai ras setiap harinya keluar masuk kota dan juga pemeriksaannya cukup lama walau setiap orang bebas masuk. Jadi mereka lebih baik menyelinap saja. Aku mempunyai token kota, Tuan Muda. Pakai punyaku, teriak Hong Chu yang tidak sengaja mendengar pembicaraan Bai An dan yang lainnya. Kebetulan juga kamar Hong Chu bersebelahan dengan Bai An dan yang lainnya berkumpul. Aku juga punya satu, cukup satu kita bisa membawa puluhan orang masuk bersama kita, kata Bo Dong memperlihatkan tokennya. Tidak, kau harus memakai tokenku Tuan Muda, kata Hong Chu cepat-cepat keluar. Ceklek. Bai An langsung terkejut dalam hati, ini belum 1 menit tapi Hong Chu telah pulih. Bai An langsung mengedarkan kesadarannya dan melihat jika Hong Chu masih tahap pemulihan di dalam sel-sel dan dantiannya. Untuk tubuh fisiknya sudah pulih sepenuhnya. Dan Bai An kini sadar jika Hong Chu adalah binatang surgawi berjenis ular, ia bisa sambil berjalan memulihkan diri. Bo Dong terlihat diam. Tapi matanya menatap tajam ke arah Hong Chu. Tapi Hong Chu acuh tak acuh, ia dengan santai berjalan dan berdiri agak jauh dari Bai An lalu mengeluarkan tokennya. Lalu memberikannya kepada Bai An. Saat Bai An memegang token dari Hong Chu, ia juga melirik token Bo Dong. Menyadari Bai An melihat perbedaannya, Bo Dong dengan cepat berkata, token dia lebih berkelas dari token milikku. Token milikku khusus untuk kalangan bawah dan tokennya untuk kalangan atas. Bai An langsung mengangguk. Tulong, kau tahu apa yang aku maksud dengan menyuruhmu keluar bukan? Kata Bai An bertanya. Tentu saja Tuan Muda, jawab Tulong lalu melirik Bo Dong yang ikut mengangguk walau ia tidak mengerti apa-apa. Setelah itu Bai An melempar token milik Hong Chu, dengan sigap Tulong menangkapnya lalu mengajak Bo Dong pergi. Setelah kepergian Tulong dan Bo Dong, Bai An melirik Hong Chu dan berkata, aku merasa kau cukup mengenal dunia hitam di kota ini. Hehehe, tentu saja Tuan Muda, apapun yang kau inginkan aku bisa membantumu mendapatkannya, karena aku punya banyak kenalan pejabat kota yang licik-licik dan haus akan harta, kata Hong Chu terkekeh. Lalu menambahkan, tapi itu masalah gampang untukku. Bai An melambaikan tangannya. Tidak perlu, kau hanya perlu membawa orang yang punya banyak token seperti yang kau punya. Sisanya kau bisa menyerahkan pembayarannya padaku, karena aku ingin memberinya sebuah bisnis menguntungkan, kata Bai An santai. Tapi di balik ucapannya tadi, ada sebuah senyum tipis yang hanya bisa dilihat oleh Jingling. Hong Chu langsung mengangguk, ia langsung keluar tanpa permisi, karena saking semangatnya. Fu Chen yang melihat itu cukup geram dan ingin mengikutinya karena takut jika Hong Chu membuka identitas Bai An dan Jingling. Tapi Bai An langsung mengangkat tangannya. Biarkan saja, dia orang jujur tapi agak ceroboh. Ia juga cukup pintar dan tidak akan macam-macam, kata Bai An. Fu Chen langsung duduk, jika tuannya telah memberi perintah begitu, ia tidak bisa melawan. Apa langsung memulainya di sini? Tanya Jingling, tapi Bai An tidak langsung menjawab, melainkan menghela nafas panjang. Jingling, kau masih menyembunyikan bebanmu sendiri, seandainya Bo Dong tidak bicara tadi, aku tidak akan mengetahui kau mempunyai musuh pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Hal ini sama terjadi dengan saudaraku di dunia yang lebih rendah di mana orang yang berkuasa di sana masih manusia seutuhnya, belum mencapai tubuh setengah abadi, kata Bai An. Jingling langsung menunduk, ia cukup ragu memberitahu Bai An tentang semua masalahnya. Karena ia baru mengenal Bai An. Tapi,
Melihat kepedulian Bai An terhadap orang yang dianggap keluarganya membuat Jingling langsung mengangkat kepalanya. Jingling lalu bercerita semuanya. Hei Niu dan Fu Chen yang mendengar cerita Jingling kini marah besar. Bagaimana tidak, cerita Jingling begitu tragis. Hanya Bai An yang biasa saja dan ini ada kemiripan dengan Yu Fan, tapi bedanya di sana mereka berencana menggunakan para monster. Sedangkan di sini menggunakan orang yang haus akan kekuatan dan kekuasaan. Hal itu membuat Bai An memijit keningnya. Bagaimana tidak, ia pasti tidak bisa menyelesaikan masalah di dunia ini dalam waktu 1 tahun kurang. Tak lama kemudian Hong Chu datang dengan senyum bahagia. Di belakangnya ada seorang iblis murni yang cukup licik jika dilihat secara teliti. Decang, kau suruh saja anak buahmu menunggu di luar. Jika mereka tahu, kau pasti akan rugi besar, bisik Hong Chu. Decang sedikit ragu, tapi dengan cepat mengangguk karena ia cukup mengenal Hong Chu dan tidak mungkin Hong Chu akan menjebaknya. Hahaha, anak muda, apakah kau yang menginginkan token? Aku akan langsung memberitahumu jika 1 tokenku cukup mahal, bahkan tidak diperjualbelikan secara sembarangan. Kata Decang langsung duduk tanpa sopan santun dan tersenyum haus akan harta. Fu Chen dan Hei Niu langsung berdiri. Tapi Bai An mengangkat tangannya sehingga kedua bawahan Bai An langsung duduk kembali. Hong Chu ikut duduk di belakang Bai An. Bai An melambaikan tangannya mengeluarkan botol kecil berisi arak. Botol tersebut sebenarnya khusus untuk sebuah pil. Tapi Bai An dengan sengaja memindah 20 tetes arak ke dalam botol kecil tersebut agar ia mendapat untung jauh lebih besar. Para pengikut Bai An kecuali Hong Chu langsung tertawa dalam hati. Sedangkan Decang kini menggeram marah, ia seperti dipermainkan oleh anak kecil sehingga ia melirik Hong Chu. Hong Chu yang dilihat juga ikut bingung mau menjelaskan bagaimana, ia juga baru mengenal Bai An. Jadi ia tidak tahu apa itu. Tuh, tuan muda, apa ini? Kenapa botol pil berisi cairan? Tanya Hong Chu sedikit gugup. Bai An langsung tersenyum lebar. Jangan melihat barang dari tampilan luarnya saja. Jika kau mau memberikan aku 1 token, aku akan memberikanmu botol ini dan kau bisa mencicipinya. Kata Bai An santai. Enak saja, botol kecil berisi cairan ini. Kau berikan aku 1000 pun aku akan menolak menukarnya dengan 1 token kota, kata Decang langsung berdiri, ia merasa terhina saat ini. Tunggu dulu, jika kau tidak puas dengan cairan yang ada di dalam botol ini, aku akan membayar tokenmu 2 kali lipat sebagai permintaan maaf. Dengan cepat Hong Chu menghentikan Decang yang ingin berjalan. Dengan seringai lebar Decang langsung membalikkan badannya dan melempar 1 token ke arah Bai An. Ia cukup percaya kepada Hong Chu, jadi tanpa ragu ia melempar token tersebut kepada Bai An. Bai An hanya tersenyum tanpa banyak kata lalu melemparkan botol kecil tersebut. Dengan sigap Decang menangkapnya. Cobalah dulu, aku yakin kau akan langsung duduk dan kita bisa langsung mulai berbisnis, kata Bai An santai. Hong Chu langsung bingung, mengapa Bai An begitu percaya diri dengan cairan yang ada di dalam botol tersebut. Hal itu langsung membuatnya penasaran. Decang sedikit ragu, tapi saat ia membuka tutup botol tersebut, matanya langsung melotot, walau ia tidak yakin dengan baunya dan tidak pernah meminum yang ia maksud. Dengan cepat Decang meminumnya. Saat meminumnya tenggorokannya langsung panas karena di arak tersebut berisi energi dan arak tersebut langsung masuk ke dalam dantian Decang. Apakah ini arak legendaris? Teriak Decang dengan keras. Saking kerasnya teriakan Decang, suara sampai keluar ke jalan. Hong Chu tentu ikut terkejut mendengar teriakan Decang dan kini matanya menatap ke arah Bai An sambil menelan ludahnya ingin mencoba. Dengan cepat Decang sadar lalu menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia juga langsung duduk menghadap Bai An. Sambil duduk ia menunggu Bai An bicara lebih dulu. 1 botol 2 token, jika kau tidak mau tidak apa-apa, kata Bai An menyeringai tipis. Decang langsung tertegun. Ia langsung berdiri dan berkata, itu tidak mungkin, aku pasti akan rugi, kata Decang dengan suara keras.
Mana mau ia ingin rugi, walau sebenarnya ia masih untung, tapi ia sangat serakah dan tidak ingin untung kecil. Tuan muda, Decang ini mempunyai banyak musuh sesama pejabat kota, banyak pejabat yang ingin membunuhnya karena ia sukses dan kini menjadi orang nomor 10 terkaya di kota ini. Ia juga mengumpulkan uang untuk membayar banyak prajurit untuk menjaganya. Tuan muda harus pintar memanfaatkannya, bisik Hongchu. Bai An langsung tersenyum kemudian melirik ke arah Decang. Baiklah jika kau tidak ingin, tapi kau harus tahu. Kau akan rugi dan menyesal tidak menolak rencana bisnisku. Padahal aku ingin mengajakmu bisnis jangka panjang dan kau bisa melelangnya di kota ini setiap hari atau minggu. Aku yakin keuntunganmu 1000 kali lipat, kata Bai An menghela nafas kecewa. Seketika Decang duduk kembali. Tuh, tuan muda, apakah yang kau katakan benar? Kata Decang dengan suara sedikit tertahan, terlihat ia sangat serakah dan menduga Bai An mempunyai banyak arak, sampai-sampai Decang berencana untuk membunuh Bai An. Tentu saja, tapi jika berpikir untuk membunuhku itu tidak ada artinya. Karena di dalam cincinku hanya ada beberapa arak saat ini, walaupun kau membunuh dan mengambil semua isi hartaku itu tidak akan ada artinya. Karena bisnismu paling bertahan hanya beberapa bulan saja. Lalu berhenti kembali karena kau tidak mempunyai stok arak lagi, kata Bai An terang-terangan. Wajah Decang seketika malu, apakah ia bisa membaca pikiran orang lain? Gumam Decang, tapi kau bisa tenang, karena aku bisa membuat arak yang kau minum itu sehingga bisnismu bisa bertahan lama. Bahkan kau bisa menjadi pejabat nomor 1 terkaya di kota ini. Mungkin juga kau bisa menjadi penguasa. Dengan adanya arak di tanganmu, aku yakin akan banyak orang yang mengikutimu. Kata Bai An menyeringai ke arah Decang. Wajah Decang seketika berkeringat, bukan karena takut, tapi karena ia tidak bisa membayangkan bagaimana jika benar ia berkuasa suatu hari nanti dengan bantuan Bai An. Dengan cepat Decang berdiri lalu jalan ke arah Bai An. Bro, tuan muda, mohon kau jadikan aku pengikutmu. Aku yakin rencanamu bukan ini saja bukan? Kata Decang langsung berpikir luas. Bai An terkekeh kecil. Buka bajumu dan berbalik, perintah Bai An. Tanpa ragu Decang membuka bajunya lalu membalik badannya. Tangan Bai An langsung bergerak cukup rumit, lalu menyentuh pundak Decang. Tak lama Decang merasakan jiwanya terasa terbakar, ia langsung menggertakkan giginya menahan rasa panas tersebut. Decang tahu jika dirinya kini sedang dipasangkan segel budak, tapi ia khawatir pikirannya akan hilang dan langsung membalikkan badannya. Tenang saja, pikiran dan jiwamu tidak akan hilang. Kau akan seperti biasanya. Kau juga tidak akan terlihat sebagai budak. Untuk penjelasan lebih lanjut, kau akan dijelaskan oleh Hongchu karena ia juga sangat ingin aku pasangkan segel budak. Kau lihat saja wajahnya sangat iri terhadapmu, ia seperti ingin memakanmu, kekeh Bai An. Saat Decang melirik ke arah Hongchu, ia langsung menelan ludahnya sendiri, karena ia melihat Hongchu kini sangat marah, iri, seperti tidak terima. Tapi ia tidak mengatakannya kepada Bai An karena itu kurang sopan menurutnya. Buka jubahmu Hongchu. Mendengar suara dari Bai An, dengan bibir Hongchu langsung mekar. Dengan cepat ia menggeser Decang dari tempatnya dan membelakangi Bai An dengan punggung terbuka. Bai An langsung melakukan hal yang sama kepada Hongchu, yaitu memasang segel budak. 20 menit berlalu, Decang cukup terkejut saat mengetahui identitas Jingling. Tapi ia lebih terkejut saat mengetahui identitas Bai An yang berasal dari dunia lain. Hongchu juga salah satunya, ia kini mengerti kenapa Bai An seperti itu saat ia pertama kali bertemu. Ternyata Bai An dari dunia yang berbeda. Setelah mengungkapkan identitas masing-masing, Bai An langsung melirik Decang. Berapa banyak token yang kau punya saat ini? Tanya Bai An. Maaf jika aku tidak sopan tuan muda, aku ingin bertanya lebih dulu. Tuan muda membutuhkan token untuk apa? Dengan adanya saya, tuan muda tidak perlu takut keluar masuk kota ini, kata Decang sedikit takut. Tidak usah takut,
sekarang kita semua saudara yang berarti kita saudara. Walau kau seorang penjahat sekalipun aku akan membantumu karena kita keluarga, kata Bai An, lalu menambahkan. Aku membutuhkan beberapa token untuk pengikut setia Jingling yang masih berada di luar. Aku juga rencananya akan mencari beberapa budak untuk kutugaskan keluar masuk kota ini. Aku melakukan ini dengan sembunyi-sembunyi, karena aku takut pengikut dari Kaisar Dewa Kegelapan akan mengetahui rencana kita. Terlebih lagi kini setengah dari ras elf adalah pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Untuk ras yang lainnya aku belum tahu. Decang yang cukup pintar kini mulai mengerti. Berarti aku harus menutupi identitas Tuan Muda lebih dulu, jika pada waktunya kita akan langsung bergerak. Tanya Decang, tugasmu hanya memudahkan para saudaramu saja, agar ia bergerak leluasa dan membuat bisnis semakin berkembang. Dengan otak bisnismu aku tidak perlu bicara banyak. Dengan cepat Decang melambaikan tangannya mengeluarkan 500 token. Ini token khusus wilayah luar, atau kalangan biasa jumlahnya 300, dan ini adalah token khusus wilayah dalam atau bisa dibilang kalangan orang kaya dan ahli kuat. Kata Decang, terlihat jelas perbedaan token tersebut. Untuk token dalam berwarna perak dan token luar berwarna perunggu. Tidak sampai di sana, Decang sekali lagi mengeluarkan 3 token berwarna emas. Ini token wilayah inti, atau kalangan pejabat dan ahli suci saja yang mempunyainya. Ini buat Tuan dan Nona Jing, untuk yang satunya Tuan Muda berikan kepada siapa orang yang Tuan Muda percaya saja. Walau semua dari kita tidak ada yang berkhianat, kata Decang. Bai An langsung tersenyum dan tanpa sungkan lagi ia mengambil semuanya. Setelah itu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian mengeluarkan 20 botol kecil yang khusus botol pil. Lalu mengeluarkan botol yang biasa dipakai minum oleh para bawahan Bai An. Kau lelang saja 10 botol kecil ini dulu, untuk 10 sisanya pasti banyak pejabat yang datang menjilatmu, kau pasti tahu apa yang kau lakukan. Untuk botol ini khusus untuk kau minum, jangan dijual. Kata Bai An memberi penekanan pada kata jual. Decang tentu akan menurut, siapa juga yang mau menjual arak berisi botol besar ini. Walau ia sangat serakah, tapi ia juga ingin memuaskan dirinya minum arak legendaris ini. Hong Chu langsung maju. Aku, Tuan Muda, aku mana? Tantia Hong Chu dengan mata berkaca-kaca. Hei Niu, Fu Chen yang dari tadi diam seketika tertawa. Hal itu membuat suasana menjadi sedikit gaduh. Bai An ikut tersenyum. Kita tunggu Tulong dan Bodong kembali dulu, baru kita membuat pesta kecil. Kata Bai An langsung mengeluarkan kendi arak besar setinggi 1 meter lebih. Wajah semua orang langsung menjadi bersemangat, terutama Hong Chu yang air liurnya kini menetes jatuh. Semua orang tertawa melihat kelakuan Hong Chu, tapi Hong Chu kini urat malunya sudah hilang, jadi ia mengabaikan yang menertawainya. Sedangkan Bai An tersenyum tipis kemudian melirik Jingling. Aku serahkan cara agar membuat arak jadi lebih mahal kepadamu nanti saat dilelang, kata Bai An dengan tenang. Jingling tersenyum tipis lalu berkata, kau tenang saja, dan juga setelah pesta ini selesai aku akan membawamu ke tempat yang aku janjikan beberapa waktu lalu. Kata Jingling melalui telepati. Decang yang kini ikut mengobrol mulai agak gelisah. Melihat gelagat Decang, Fu Chen lantas bertanya, kau kenapa? Fu Chen memegang pundak Decang sambil meliriknya. Mendengar suara Fu Chen yang cukup keras, Hei Niu ikut melihat wajah gelisah Decang. Sementara Hong Chu yang mengerti langsung mendekati Bai An, kemudian membisikkan sesuatu. Bai An langsung tersenyum lucu. Decang, katakan saja apa yang ingin kau utarakan, tidak usah ragu. Kata Bai An sambil melihat ke arahnya. Wajah gelisah Decang langsung hilang. Ia tersenyum malu sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Itu, Tuan Muda, pengawal pribadiku apakah mereka boleh masuk? Mereka sangat setia kepadaku dari mereka kecil. Aku yakin mereka tidak akan macam-macam, kata Decang sedikit ragu-ragu. Bawa saja masuk. Mendengar ucapan santai Bai An, Decang langsung berlari keluar. Kenapa semua bawahanku kini pada berubah? Iya.
Aku yakin sifat mereka tidak seperti ini sebelum mengenalku. Gumam Bai An tersenyum kecut. Tapi Bai An tetap merasa bahagia melihat kehangatan keluarga barunya. Saat melamun, Bai An merasa ada yang ia lupakan. Ia berusaha mengingat apa yang ia lupakan. Tapi tetap saja ia tak bisa mengingatnya. Setelah beberapa saat, Bai An langsung mengingat jika saat ia telah menjadi setengah dewa atau setengah abadi. Ia pasti menjalani petir kesengsaraan. Tapi dan Hei Niu tidak menjalani petir kesengsaraannya. Apa ini sebabnya ibu dan Xiaer mengirimku ke sini? Dan juga kenapa mereka mengirimku ke sini? Di dunia Heavenly Chaos saja belum selesai. Apalagi ini yang jauh lebih kuat. Gumam Bai An mencoba menebak-nebak apa alasan ibu dan Xiaer mengirimnya ke sini. Bertepatan saat Bai An menyebut nama Ling Mei dan Mu Xiaer. Kini Ling Mei dan Mu Xiaer sedang duduk santai sambil menyuruput segelas teh. Ibu, kenapa harus mengirim An Gege ke sana? Aku masih belum paham, tanya Mu Xiaer sedikit khawatir. Ling Mei langsung tersenyum lembut. Dulu aku sangat khawatir dengan putraku saat terpisah. Bahkan aku tidak ingin melibatkan ia dengan namanya dunia kultivator. Tapi karena melihat tekad dan energinya telah mencapai tahap kedua, aku lebih baik membiarkan Aner menjalani apa yang ia inginkan saja, kata Ling Mei. Ia menyeruput tehnya lalu melanjutkan. Aku mengirimnya ke sana agar semua saudara Aner sama-sama menjalani kesulitan yang sama. Kau tidak boleh pilih kasih terhadapnya. Aku juga menyuruhmu mengirimnya ke sana karena aku mempunyai beberapa tukang kebun dan penjaga gerbang kediamanku kini berada di sana. Mungkin saat ini kekuatan mereka semua ada di puncak setengah abadi dan ada yang telah mencapai abadi atau dewa abadi. Karena aku memberikan mereka beberapa harta kecil yang biasa aku makan dulu. Ling Mei langsung teringat saat klannya terjatuh dan ia langsung melarikan diri. Beberapa pelayan setianya ingin mengikutinya. Tapi Ling Mei langsung menyuruh mereka pergi ke dunia berbeda dan pada saatnya nanti ia akan memanggil mereka semua. Tapi jika ia tidak datang, putra yang ada di dalam perutnya ini akan datang. Mu Xiaer yang mendengar cerita Ling Mei langsung berkata, bukankah walau menjadi dewa abadi tetap saja kita bisa mati ibu? Kau benar, tapi perbedaannya dengan manusia biasa dan setengah abadi sangat jauh. Kau pasti tahu, orang yang telah mencapai dewa abadi ia tidak akan mati kecuali dibunuh. Walau dibunuh sekalipun jika mereka pintar menyembunyikan inti jiwanya, mereka akan bisa membuat tubuh baru. Berbeda dengan setengah abadi, inti jiwa mereka masih belum bangkit dan mereka hanya bisa hidup selamanya, tidak akan mati kecuali jika dibunuh. Untuk manusia biasa, mereka akan dibatasi oleh umur. Apakah kau tidak mengetahui hal kecil seperti ini, Xiaer? Wajahmu Xiaer langsung memerah malu. Tentu ia tahu, tapi ia melupakan hal ini karena menurutnya tidak penting. Terus, apakah ibu yakin para pelayan ibu seperti penjaga dan tukang kebun itu akan setia? Aku takut karena di sana juga ada pengikut Kaisar Dewa Kegelapan. Terlebih lagi kekuatan pengikutnya yang di sana 10.000 kali lebih kuat dari Heavenly Chaos, kata Mu Xiaer masih khawatir. Beginilah wanita kalau sudah jatuh cinta. Ibu juga pernah berada di posisimu, kata Ling Mei tersenyum lembut lalu mengusap rambut Mu Xiaer. Ibu, kakak Xia, aku sudah selesai berlatih, apakah aku boleh main? Teriak anak kecil yang cukup imut. Duaner, kau jangan nakal. An Gege memang membiarkanmu melakukan apapun yang kau mau karena ia menyayangimu terlalu berlebihan. Tapi kakak Xia berbeda. Kau harus benar-benar latihan, jangan bohongi kakak, kata Mu Xiaer berdecak pinggang. Tak lama Fang Liu orang yang jadi adik pertama Bai An sekaligus muridnya datang bersama Chen Tian dengan kesal. Ibu, kakak Xia, Duaner sangat nakal, ia lari dari latihannya. Saat kami mengejarnya, ia mengerjai kami, kata Fang Liu melotot ke arah Duandu. Hehe, kakak Fang. Kau saja yang tidak bisa mengejarku, Wi. Ejek Duandu lalu berlari ke arah Ling Mei, kemudian bersembunyi di balik tubuhnya. Ling Mei langsung menggelengkan kepalanya. Duaner tidak boleh nakal,
Apa kau mau kakak An akan kecewa kepadamu? Kata Ling Mei mengusap kepala Duan Du. Tentu saja aku mau kakak An bangga kepadaku, mulai sekarang aku akan latihan dengan rajin. Tapi jangan terlalu keras, aku capek. Kata Duan Du cemberut. Bai Chen sama persis denganmu yang cukup licik saat masih kecil, gumam Bai Luan mengintip dari jauh bersama beberapa kakak Bai An. Baiklah, sana pergi latihan sama kakak Fang dan kakak Tian, kata Ling Mei. Duan Du langsung pergi bersama Fang Liu dan Chen Tian. Tak lupa mereka bertiga memberi hormat sebelum pergi. Kembali ke tempat Bai An. Saat ini Tulong dan Bo Dong telah datang. Tulong dan Bo Dong tentu agak terkejut saat melihat ada 3 iblis murni ikut duduk bersama Bai An. Bai An langsung menjelaskan identitas Decang dan 2 anak buahnya. Bai An juga langsung memasangkan segel budak kepada Bo Dong dan 2 pengawal bersaudara Decang. Setelah itu mereka mulai pesta kecil. Dimulai dari Decang menyuruh membeli beberapa makanan terbaik di restoran yang ia kenal. Mereka semua larut dalam pesta, semua orang mabuk cukup berat. Tapi, walau mereka mabuk cukup berat, kesadaran mereka tetap terjaga. Tepat tengah malam mereka selesai minum arak. Semua orang langsung istirahat dan kembali ke tempatnya. Decang dan 2 saudara kembar kembali ke kediamannya. Tulong, Hei Niu, Fu Chen dibawa ke kamar masing-masing oleh Bo Dong. Bo Dong juga disuruh kembali ke kamarnya. Kini hanya Bai An dan Jingling yang masih duduk. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.